jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, kembali lagi di Islam Itu Indah dengan tema kita istriku cemburuan. Alhamdulillah. Harus disyukuri ya ibu-ibu ya. Jadi gimana nih tentang pertanyaan tadi. Boleh atau enggak sih suami istri saling ngecek handphone. Apalagi istri itu yang sering ngecek handphone suami. Kita lihat video yang satu ini. Kadang-kadang seorang istri sering kepo banget sama urusan suami. Urusan kerjaan, urusan relasi. Nah sering tuh ngecekin handphone karena rasa curiga. Itu sebenarnya boleh atau melanggar privasi di dalam rumah tangga? Izin Ustaz Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru kami Ustaz Maulana, Ustaz dulu makasih Kak Selin serta para ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Islam sangat menghargai hak-hak privasi seseorang sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan ba'da qul a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Jangan selalu ada prasangka tidak baik kepada orang lain. Wala tajassasu, jangan menggunakan panca indera ini untuk nguping. Panca indera yang nguping apa? Kuping ya Bu ya. Tapi kadangkala tidak terdengar oleh telinga tapi matanya melirik. Jangan memata-matai maksudnya. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Akhirnya berujung dengan saling mencari kesalahan. Ini kalau kepada orang lain. Beda cerita kalau rumah tangga. Rumah tangga itu at-taradi. Saling ridha dalam rumah tangga itu merupakan asasun. Merupakan prinsip dasar dalam rumah tangga. Saling ridha. Ridha diketahui daripada siapa? Teman-temannya. Ridha diketahui daripada apa? Dari mana hasil nafkahnya. Ridho diketahui apa yang dia lakukan di luar rumah. Begitupun laki-laki ridho mengetahui apa yang dilakukan istrinya di rumahnya. Subhanallah. Maka pertanyaan ini salah satu pertanyaan yang agak pelik. Kenapa? Karena di sisi lain harus menjaga privasi. Di sisi lain kalau kita tidak tahu malah jadi curiga. Maka apa yang harus dilakukan? Tadi asasnya ataupun daripada dasarnya. Apa itu? Saling ridho. Seorang suami ridho diperiksa HP-nya. Seorang istri ridho diperiksa HP-nya. Subhanallah. Karena ini salah satu pintu syaitan nih. Salah satu pintu keretakan rumah tangga itu diawali daripada handphone. Subhanallah. Maka apa yang mesti diperhatikan? Satu, niatnya. Ibu, ada yang punya anak remaja? Pasti ibu cek HP-nya, betul? Kenapa ibu cek HP-nya? Apa karena ibu curiga atau karena ibu cinta? Cinta. Nggak mau anak kita buka sembarangan. Nggak mau anak kita berhubungan sembarangan. Tahu-tahu anak kita ada kelakuan tidak baik di dalamnya. Itu atas dasar cinta. Maka kalaupun harus ngecek HP suami, ceklah tapi dengan niat cinta. Ceklah tapi dengan dasar cinta. Saya nggak mau ada apa-apa suamiku di luar. Jadi insya Allah dengan niat karena cinta. Dengan karena motifnya karena cinta kepada suaminya. Bukan karena curiga, bukan karena buruk sangka kepada suami. Insya Allah ngecek HP-nya jadi ibadah. Sebagaimana orang tua ngecek HP anaknya berdasarkan cinta. Saya nggak mau siapa tahu anakku terjun ke pergaulan bebas. Nggak mau siapa tahu ada permainan yang merusak daripada anakku dalam HP-nya. Maka ceklah HP pasangan karena dasar cinta bukan dasar curiga. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Nah gimana nih kalau kita tanya Ustazah Lulung. Iya tentang bagaimana sih kadang-kadang istri yang suka cemburuan sama suaminya. Kadang-kadang ada kan suami itu yang banyak fansnya karena mungkin terlalu ganteng. Jadi kadang-kadang kan kita tuh suka cemburu karena banyak fansnya. Oh, iya. Mungkin banyak yang suka, mungkin banyak yang mengasih Fansnya perhatian suami lebih. kita? Iya. Wah. Kadang tuh ada ya kan suami kita tuh mungkin dinilai ganteng sama orang-orang lain. Akhirnya banyak yang suka, banyak juga yang suka caper-caper gitu sama suami kita. TP-TP ya, tebar pesona gitu ya. Iya kan kita tuh kadang-kadang sebagai istri kadang-kadang suka cemburu gitu. Pengennya ya gimana ya, tapi kan itu suatu kewajiban juga suami untuk bersosialisasi dengan baik, menjaga tetap baik hubungannya. Nah itu gimana Ustazah izin? Ya, makasih Kakak Selin. Izin Ustazah, satu mana serta bunda-bunda soleh yang Masya Allah, tabarakallah. Jadi gimana kalau misalnya kita
kita punya suami, kita cemburu sama suami karena teman-teman suami atau mungkin ada ya cewek-cewek gitulah perempuan-perempuan yang suka banget sama suami kita karena saking gantengnya gitu loh ya. Ada di sini yang suaminya ganteng nih. Widih, suami ganteng, Masya Allah, tabarakallah. Iya dong, suami ganteng. Gitu ya. Jadi pertama kita ini apalagi di bulan Maulid nih ya. Udah deh kita banyak-banyak selawat dulu deh. Nih hati kita kotor banget kayak begitu. Kan suami kita ganteng dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari sononya. Kenapa jadi kita protes? Hello, ya kan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil kulubi wadawaiha. Jadi kita kepengen nih hati kita tibil kulub diobatin nih. Satu allazi yuwaswisu fi sudurinas. Suka memberikan rasa was-was. Pertama kalau suami ganteng kita nih jangan cemas. Kenapa? Kita memang boleh cemburu. Tapi kita jadi rasa tidak aman. Kenapa? Jangan-jangan nanti suami saya digodain. Berarti kita nggak pede dong sama diri kita sendiri. Kan cantik itu relatif. Bisa jadi ya mungkin bagi orang lain kita ini itu suaminya ganteng. Kok istrinya kayak gitu? Kata orang. Tapi kan kalau kata suami kita, kitalah bidadari surganya. Kita yang paling cantik di rumah kita di sini. Ya harus pede yang pertama. Dan kedua, kita jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Tuh kan, aku begini, suaminya ganteng, aku begini. Mungkin dia cocoknya sama si Pulana. Si Pulana jangan bandingkan. Ojo dibanding-banding ke. Karena masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan. Fa'in karitumuhunna asa ayya jalolofihi khairan kasiro. Kalau misalnya kita benci dengan sesuatu dalam kekurangan suami. Atau suami misalnya benci sesuatu dengan kekurangan kita. Di balik kekurangannya ada banyak kebaikan. Ya gak sih? Ya alhamdulillah kita dikasih suami yang ganteng. Kita bersyukur punya suami yang ganteng. Nah suami mungkin bersabar punya istri yang tidak cantik. Jadi kita bersyukur dia, oh GR gitu ya? Emang siapa sih yang GR? Jangan cemburu aja ya, iya santai aja bro gitu katanya. Kenapa? Kalau kita santai tetap kita melangitkan doa-doa kita. Karena jagain suami kita gak bisa kita 24 jam. Emang ibu bisa jagain 24 jam? Emang ibu bisa? Allah yang jagain. Makanya Robbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurotayun wa ja'alna. Ya udah. Kalau kita santai, ntar suami ngomong gini sama kita. Mama, GSGL mah. Aduh apa tuh? Gue suka gaya lo. Ay, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Para jamaah. Yeay. Pasti masih banyak yang mau bertanya ke para guru-guru kita yang ada di sini. Siapa yang mau bertanya? Angkat kaki. Salah. Kalau angkat kaki pergi Bu, ya kan? Kita angkat tangan lagi Bu. Angkat tangan. Siapa yang mau bertanya langsung maju ke depan. Iya langsung. Izin Ibu silahkan diperkenalkan namanya siapa, dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Dedeh Kurniasi dari Majelis Taklim Al-Mar'atus Sholihah, Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Iya, Ini. mau bertanya dengan Bapak Ustadz Sam. maunya Ustadz Syam. Oh ya udah siap Ibu, Masya Allah siap. Ini Pak Ustadz, Siap. kalau cemburu itu bisa jadi tanda cinta. Tapi kenapa banyak yang pernikahannya hancur karena rasa cemburu yang tak terkontrol. Oh subhanallah. Bahkan banyak yang berakhir dari penceraian, ada juga yang sampai KDRT. Dah gitu. Izin, jadi bagaimana Ustadz Syam? Silakan kembali lagi Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih. Ibu, terima kasih Kak Selin, tapi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Cemburu memang tanda cinta. Kalau bukan tanda cinta maka tiadalah cemburu daripada Ibunda Aisyah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang muslim wajib punya rasa cemburu karena laki-laki muslim yang tidak punya rasa cemburu itu termasuk minal kabair. Di antara dosa-dosa besar adalah seorang laki-laki yang ad-dayyuth. Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Anak perempuannya terbuka auratnya dilihat sama laki-laki asing, dia tidak cemburu. Istrinya terlihat auratnya, lekuk tubuhnya, dia tidak cemburu. Maka ini laki-laki yang termasuk di antara ad-dayyuth daripada
ada dosa besar. Cuman yang masalah di sini dari pertanyaannya ternyata cemburunya diarahkan ke arah yang negatif. Kenapa? Arahnya ke KDRT. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal tidak ada dalam Islam pendidikan dengan kekerasan. Islam tidak mengenal pendidikan dengan kekerasan. Coba, laki-laki yang paling mulia itu siapa sih? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dilakukan beliau ketika terdengar ada suara piring jatuh di hadapan para sahabatnya? Bayangin Bu, manusia paling mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabatnya datang kepada beliau. Tiba-tiba ada suara piring jatuh dari belakang. Kira-kira kalau itu manusia biasa, jatuh nggak harga dirinya? Malu banget, subhanallah. Saya nih orang besar, datang kepada saya, datang orang untuk memuliakan saya, menghormati saya. Tahu-tahu ada suara piring di belakang, malulah. Maka apa yang dilakukan Nabi SAW? Lihat, mengarahkan cemburu istrinya kepada kebaikan. Lalu baginda Nabi SAW hanya menyebut, ibu kalian sedang cemburu. Kita tenangkan hatinya. Bukan malu, kamu malu-maluin saya. Akhirnya terjadi KDRT. Enggak seperti itu baginda Nabi SAW. Ketika ditanya Bunda Aisyah, apa salah satu hal romantis yang paling kau ingat kepada baginda Nabi SAW? Kata Ibunda Aisyah, setiap kali aku marah, aku cemburu, maka ia pun memelukku dari belakang sembari mendoakan agar Allah mengampuni dosaku. Subhanallah. Jadi mengarahkan daripada sifat cemburu kepada kebaikan, barulah bisa disebut cemburu itu tanda cinta. Sama tadi, mengarahkan daripada mencurigai HP suami, diarahkan kepada kebaikan. Bukan diarahkan kepada kecurigaan yang tidak bisa dikendalikan. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam. Langsung aja ya kita pertanyaannya. Masih ada satu kesempatan lagi nih yang mau bertanya. Angkat tangan Ibu. Oh Ibu nih yang langsung angkat tangan duluan, boleh Ustaz? Boleh dong. Boleh, silahkan maju Ibu ke tengah. Gak usah malu-malu. Iya gak usah malu-malu. Ibu silahkan izin diperkenalkan namanya siapa, dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ke? Ustadz Maulana. Izin Ustaz Maulana. Iya, Namanya boleh. Ibu siapa? Namanya siapa? Namanya Lala. Lala dari Majelis Taklim Al-Ikhlas, Lontar Iya. Baru, Kota Serang, Banten. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya, mau nanya apa nih? Ya Ustadz izin mau bertanya. Deketin mic-nya. Iya. Iya. Nah misal istri itu cemburu tapi menjadi fakta. Contohnya Cemburu. ternyata itu fakta. Cemburu apa curiga nih? Cemburu nih. Cemburu yang didasari curiga, ternyata kecemburuannya fakta. Fakta. Apa memang? Terus. Misalnya suami main di belakang atau suami selingkuh. Oh selingkuh. Selingkuh. Ya, contohnya seperti selingkuh. Nah, itu apa karena cemburu prasangka kita gitu? Aduh, Atau yang lain, Ustadz? Oke. Iya, baiklah. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Iya. Terima kasih, Kak Seli. Iya, Masya Allah. Izin Ustadz bagaimana? Makasih banyak. Izin Bunda dan Ustaz Sam. Buat semuanya. Ibu, Ya. coba pegang dadanya. Pegang dadanya. Ya Allah, Ya Allah, kuatkan hatiku. kuatkan hatiku. Berikan aku kesabaran. Berikan aku Berikan aku kesabaran. Tambahkan kesabaran. Kuatkan kesabaranku. Kuatkan Ya ayyuhallazina amanu kesabaran. isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mohon maaf. Suami itu bukan milik ibu. Miliknya Allah. Kita tidak tahu sampai kapan suami itu jadi suami ibu. Bisa jadi ibu yang meninggalkan atau dia yang meninggalkan ibu. Tapi yang jadi masalah dia diambil orang. Itu yang jadi masalah. Saya langsung sampaikan, makasih banyak. Ibu Lala udah bertanya. Jamaah, Yeay. mohon maaf saya langsung tekankan kepada bapak-bapak laki-laki. Barang siapa laki-laki yang selingkuh. Nah ingat, beda selingkuh, beda poligami. Ingat ya, beda. Kalau poligami berarti memiliki istri lebih dari satu. Itu halal. Itu boleh. Itu boleh.
Tapi kalau kata-kata selingkuh berarti dia zina. Dan selingkuh ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena satu, bisa membawa penyakit. Mohon maaf. Barang siapa laki-laki mencari wanita lain atau dalam hal ini selingkuh, padahal dia punya istri baik di rumah, mohon maaf, maka akan dibangkitkan dalam keadaan kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu sanksinya itu. Yauma yumpauna fi sururi fata'tuna buaja. Ketika manusia dibangkitkan dari kubur ada 12 bentuk. Salah satu 12 bentuk itu ketika ada laki-laki yang selingkuh. Enggak ada yang tepuk tangan ya. Ibu, saya sudah belain ibu nih. Saya sudah belain. Maka apa yang dilakukan istri? Satu, klarifikasi. Dua, selamatkan rumah tangga. Tiga, doakan. Empat, datangi itu wanita. Bukan berarti mau berperang, Bu. Lihat cantikan mana. Gak juga sih. Tapi ibu harus beritahu, jangan mengganggu rumah tanggaku. Ya Bu ya, gimana kalau rumah tanggamu digituin? Ya betul tidak? Dan tanyakan kepada suami, pilih dia atau pilih aku atau pilih aku lagi. Aduh Ustadz, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Jadi kesimpulannya ya Ustadz ya. Kesimpulannya? Dari yang aku tangkap nih, aku juga belajar nih kan. Kita nih udah sering mencintai terlalu berlebihan kepada makhluk. Jangan berlebihan. Kepada suami. Bang. Akhirnya apa? Kita kecewa. Iya. Sama orang yang paling kita cintai. Ini Karena curhat. yang paling tidak mengecewakan tuh hanya Allah. Ya aku belajar sendiri nih sesuai Masya dengan pengalaman. Allah. Akhirnya kita juga akan ditinggalkan. Entah kita meninggalkan atau kita ditinggalkan sesama Iya, makhluk. kalau saya ditinggalkan karena kematian. Masya Allah. Kalau Selin? Oke kalau begitu jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yuk datang ke Trans TV Festival Volume 3, konser musiknya Trans TV. Gratis. Jumpa artis program-program Trans TV. Dimeriahkan artis-artis ternama. Dipandu Rian Ibram. Dan serbu puluhan kuliner viral. Gas seru-seruan seharian bersama orang tercinta. Di Trans TV Festival, Sabtu 4 Oktober mulai jam 6:30 pagi gratis di lapangan Sunburst BSD.